dengan baik. Apa syaratnya? Ya, itu perlu belajar lagi. Tapi minimal di sini kita menjadi tahu bahwa pertama, kita harus beritakan Injil. Kedua, kita juga harus berapologia. Ya. Itu poin kedua yang saya sampaikan. Sekarang yang ketiga. Apologetika dan penginjilan. Pertama kita bicara penginjilan, kedua kita bicara apologetika, sekarang kita bicara apologetika dan penginjilan. Di sini kita akan melihat bagaimana kedua hal ini berhubungan antara pemberitaan Injil dan apologetika atau pelayanan apologia. Ya. Nah, sebenarnya kalau mendengar penjelasan saya tadi tentang penginjilan dan juga apologetika atau apologia, maka ada perbedaan antara keduanya, juga ada persamaannya. Nah, ini harus dimengerti supaya kita tidak menyamakan saja penginjilan dan apologia, lalu kita mengabaikan perbedaannya, atau kita membedakan secara ketat apologia dan penginjilan, dan kita mengabaikan persamaannya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaan penginjilan dan apologetika. Dari penjelasan saya tadi, dua poin sebelumnya, terlihat bahwa perbedaan antara penginjilan dan apologia ini adalah penginjilan lebih kepada penyampaian berita keselamatan kepada orang lain. Semacam suatu proklamasi. Menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Sedangkan apologia itu lebih kepada menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen. Ini perbedaan dua ini. Nah, perbedaan ini harus dipahami. Saya ulang, penginjilan itu lebih kepada menyampaikan berita keselamatan, sedangkan apologia itu lebih kepada menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen, entah dari luar maupun juga dari dalam. Ini perbedaan ini harus dipahami. Kalau perbedaan ini tidak dipahami, maka biasanya orang jatuh kepada sikap-sikap atau pemikiran-pemikiran yang salah karena tidak bisa bedakan dua hal ini. Nah, kalau orang tidak bisa membedakan antara penginjilan dan apologetika atau apologia, orang bisa jatuh pada pertama. Orang bisa merasa bahwa dia tidak bisa, dan karenanya dia tidak mau memberitakan Injil karena tidak menguasai ilmu apologetika dengan segala macam argumentasi di dalamnya. Ya. Jadi dia pikir bahwa wah, saya ini tidak bisa menginjil. Kenapa? Karena saya tidak menguasai apologetika. Saya tidak menguasai teologi. Saya tidak menguasai kristologi. Saya tidak menguasai doktrin Tritunggal. Saya tidak menguasai hermeneutika Alkitab. Saya tidak menguasai teknik-teknik berdebat. Jadi saya tidak bisa beritakan Injil dan saya tidak mau beritakan Injil. Nah, ini akibat dari orang tidak bisa membedakan antara mandat penginjilan dan mandat apologetik ini. Ingat ya, bahwa kitab suci menunjukkan ada orang-orang tertentu yang sudah memberitakan Injil atau menuntun orang lain kepada Yesus Kristus, atau minimal terlibat dalam pekerjaan pemberitaan Injil sebelum dia menguasai segala macam doktrin Kristen yang berat-berat, seperti yang mestinya dimiliki oleh seorang apologet.
Dengan kata lain adalah, orang sudah bisa menjadi penginjil tanpa dia harus menjadi apologet yang handal. Kalau kita melihat contoh di Alkitab, ada orang-orang yang begitu mengenal Yesus atau Kristus, dia langsung bisa beritakan Injil, padahal belum belajar dengan dalam. Ya, misalnya Yohanes 4 ayat 28-30, perempuan Samaria. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Perhatikan bahwa perempuan Samaria ini baru saja bercakap-cakap dengan Yesus. Tentu saja pengetahuan teologianya masih sangat minim, dan terbukti dengan kata-kata mungkinkah dia Kristus masih dalam tanda tanya. Meskipun demikian, pemahaman yang minim ini tentang Yesus tidak menghalangi dia untuk mengajak orang lain bertemu dengan Kristus, dan mereka akhirnya datang kepada Yesus. Dengan kata lain, perempuan ini sebenarnya sudah memberitakan kabar baik, walaupun dia bukan seorang apologet yang menguasai segala macam ilmu apologetik. Contoh lain adalah Andreas. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudara lihat, Andreas begitu sudah ketemu Yesus, dia langsung pergi cari Simon saudaranya, lalu ngomong, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu dia bawa kepada Yesus. Andreas bukan seorang apologet yang belajar segala macam ilmu apologetik, tapi ternyata dia bisa beritakan Injil, ya. Dia bisa bawa orang kepada Yesus. Karena itu John Calvin bilang begini, Andreas baru mendapatkan satu letikan api, tapi dia menggunakannya untuk menerangi saudaranya. Contoh lain yang mirip dengan Andreas ini adalah Filipus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus padanya, "Mari dan lihatlah." Dan seterusnya. Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Dia cuma bilang, "Kami telah menemukan dia." Dia telah menyampaikan kabar baik itu. Begitu ada pertanyaan dari Nathanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tapi perhatikan bagaimana Filipus menghadapi pertanyaan begini. Dia hanya berkata, "Mari dan lihatlah." Dan akhirnya Nathanael pun menjadi seorang murid Yesus. Ini mirip seperti Andreas tadi ya. Saudara lihat, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Filipus bertemu dengan Nathanael. "Kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Musa dan para nabi." Lalu ayat 42 membawa kepada Yesus, "Mari dan lihatlah." Ya. Maka Barclay bilang, Filipus tidak dapat menyimpan kabar baik untuk diri sendiri. Seperti dikatakan oleh Godet, satu obor yang menyala akan menyalakan obor-obor yang lain. Atau kata Henry, seperti Andreas sebelumnya, Filipus di sini bahwa setelah sedikit mengenal Kristus, perhatikan sedikit mengenal Kristus,
Dia tidak tinggal diam sebelum menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Walaupun Filipus sendiri baru mengenal Kristus, dia menyingkir sejenak darinya untuk mencari Nathanael. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus mempunyai banyak pengetahuan seperti ahli-ahli teologi terlebih dahulu. Apologet-apologet terkemuka. Barulah kita bisa beritakan Injil. Atau bercerita tentang Yesus. Atau memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kita bisa menceritakan tentang Yesus melalui pengalaman perjumpaan kita dengannya secara pribadi. Seperti yang dilakukan Andreas. Ya, kami telah menemukan Mesias. Mari dan lihatlah. Ya, kita bisa memulai beritakan Injil dengan menceritakan pengalaman berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Walaupun mungkin kita belum mempunyai pengetahuan kristologi, teologia, soteriologia, misiologi, dan lain sebagainya. Ya, terutama apologetika. Satu hal yang harus kita pertimbangkan adalah di dalam pemberitaan Injil. Ada kuasa Roh Kudus bekerja di balik itu. Sehingga pertobatan seseorang tidak ditentukan dengan hebatnya argumentasi kita. Pertobatan seseorang atau maunya seorang percaya kepada Kristus bukan karena kuatnya penjelasan kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Sehebat apapun argumentasi, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, ya orang tetap tidak bisa percaya. Kepercayaan itu tergantung, itu pekerjaan Tuhan. Makanya Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang beri pertumbuhan. Pertumbuhan itu dari Allah. Tugas kita tuh ya cuma tanam, cuma siram. Kisah 16 ayat 12 tentang Lydia, ya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kalau Tuhan tidak buka hati, ya kamu boleh ngomong sampai bengkok pun tidak bisa orang terbuka hatinya. Ya, Richard Pratt bilang, segala usaha kita dan argumentasi kita yang terbaik tidak akan memenangkan orang tidak percaya. Tanpa ia dijamah oleh anugerah Allah sehingga ia dimungkinkan untuk rela dan bersedia percaya. Belajar mengenai apologetika tidak akan membuat seorang pun secara otomatis menjadi pemenang jiwa. Hanya anugerah Allah yang dapat membuat Injil efektif. Ya. Nah, kalau begitu sebenarnya, kalau kita sadar beda antara penginjilan dan apologetika, maka kita tidak harus menunggu menjadi apologet baru beritakan Injil. Kita sudah bisa memberitakan Injil. Bahkan sejak hari pertama kita terima Yesus. Tentu tidak berarti kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan. Nanti kita harus belajar. Tapi memberitakan Injil itu tetap sudah bisa dilakukan tanpa harus menguasai apologetika. Ya. Nah, saya mau memberikan contoh. Contoh ini saya kutip dari Barclay. Barclay bilang begini. Ada sebuah cerita tentang seorang agnostik yang bernama Huxley yang hidup pada akhir abad 19 Masehi. Dia adalah salah seorang yang terpandang di desanya. Pada satu hari Minggu, kebanyakan penduduk desa tersebut akan pergi ke gereja. Tapi Huxley tak berminat sedikit pun untuk pergi. Pada hari itu Huxley mendekati salah seorang penduduk desa tersebut. Orang ini dikenal sebagai orang Kristen yang sederhana, tapi mempunyai iman yang menyala-nyala. Huxley berkata kepadanya, bagaimana kalau hari ini Anda tidak usah ke gereja, tapi tinggal di rumah dan menceritakan kepadaku tentang makna iman Kristen itu bagi Anda dan tentang sebab-sebab apa Anda menjadi orang Kristen? Orang tersebut menjawab, ya, Anda akan dapat menghancurkan argumentasi saya dengan sekejap saja. Aku tidak cukup pintar untuk berdebat dengan Anda. Huxley membujuknya lagi, aku tidak akan mendebat apa yang akan Anda katakan. Aku hanya ingin agar Anda menceritakan makna Kristus itu bagi Anda. Lalu orang tersebut menuruti keinginan Huxley. Dia secara sederhana menceritakan imannya kepada Huxley. Ketika ia selesai dengan cerita tersebut,
Huxley menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Aku akan ikut Anda kalau saja aku dapat percaya seperti Anda." Bukan dengan sebuah argumentasi teologis yang hebat-hebat. Ya. Nah, setelah berikan cerita ini, Barclay lalu kasih komentar. Huxley telah terketuk hatinya. Tapi yang mengetuknya bukan argumentasi yang fasih dan pintar. Argumentasi itu diutarakan oleh seorang Kristen yang sederhana dari desa tadi. Yang mengetuk hati Huxley adalah cerita yang sederhana tentang Kristus itu sendiri. Argumentasi yang paling baik adalah mari dan lihatlah. Ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa memang keberhasilan dalam penginjilan itu bukan segala macam argumentasi kita yang hebat-hebat, layaknya seorang apologet terkemuka. Tidak. Nah, kita harus membedakan ini supaya kita jangan sampai berpikir kalau itu sama, antara penginjilan dan apologetika sama, berarti saya tidak bisa beritakan Injil kalau saya belum menguasai apologetika. Kalau kita bisa melihat perbedaan ini, maka kita tetap bisa berapi-api, menyala-nyala di dalam penginjilan. Sekalipun ilmu apologetika kita tidak seberapa. Atau bahkan kita bisa segera beritakan Injil. Di hari pertama kita terima Yesus pun bisa. Jadi ini kesadaran penting untuk menyadari perbedaannya. Kalau orang tidak menyadari perbedaannya, ya jadinya seperti tadi. Kedua, bisa jadi orang menolak pelayanan apologia, apalagi kalau terjadi perdebatan. Dengan alasan bahwa pelayanan apologia atau perdebatan-perdebatan tidak mempertobatkan orang atau membuat orang percaya kepada Kristus. Dalam pengalaman saya berapologia, apalagi kalau sampai mau terjadi perdebatan-perdebatan teologis. Biasanya muncul orang-orang yang menolak hal itu. Dan ada orang yang mengajukan pertanyaan. Berapa banyak orang yang bisa dimenangkan bagi Kristus melalui debat-debat? Kita dipanggil untuk beritakan Injil, bukan untuk berdebat. Nah, biasanya begitu. Tapi pertama adalah keberatan seperti ini tidak relevan. Karena memang pada dasarnya apologia itu bukan bertujuan secara langsung untuk memenangkan orang bagi Kristus. Tujuan utama dari apologia itu adalah membela iman Kristen dari berbagai macam serangan. Baik dari luar maupun juga dari dalam. Kalau ternyata hal itu bisa dimanfaatkan untuk memberitakan Injil, dan ternyata ada orang dimenangkan bagi Kristus, ya itu hanya bonus, tapi bukan tujuan utama. Karena itu menjadi tidak relevan untuk menolak sebuah praktek. Hanya karena praktek tersebut tidak mempunyai tujuan utama, tidak mencapai atau membawa hasil dari tujuan praktek yang lain. Ya. Atau sederhananya saya bilang begini. Ya. Tidak relevan untuk menolak A hanya karena A tidak mencapai tujuan utama dari B. Tugas utama saya sebagai seorang pendeta adalah beritakan firman. Tugas utama seorang dokter itu adalah menyembuhkan orang sakit. Kalau saya ternyata ada jemaat yang sakit, saya pergi beritakan firman, terus saya mendoakan dia, dan ternyata dia sembuh, itu ya hanya bonus saja. Tapi saya tidak boleh dianggap gagal kalau saya berdoa dan dia tidak sembuh. Karena memang bukan tujuan saya, tugas utama saya untuk menyembuhkan orang. Kalau dokter yang gagal menyembuhkan, dokternya tidak menyembuhkan, dokternya gagal. Tapi kalau pendeta berdoa tidak sembuh, ya tidak bisa dianggap gagal karena bukan tujuan utamanya itu. Sekalipun pelayanan itu yang pertama ya. Kedua, sekalipun pelayanan apologia tidak membawa orang kepada Kristus,
tapi tetap itu berguna. Ya, bermanfaat bagi orang percaya. Saudara perhatikan ayat ini. Setibanya di Akhaya, maka ia, Apolos, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Kenapa? Karena Apolos melakukan perdebatan di muka umum. Dikatakan dia sangat berguna. Jadi terlepas dari apologetika itu bisa bawa orang kepada Kristus, menghasilkan jiwa baru atau petobat baru, itu urusan lain. Yang penting apologetikanya itu sangat berguna. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, setelah Anda berdebat begini lama, saya mau tanya, berapa banyak orang luar yang telah masuk ke Kristen? Saya bilang, saya tidak tahu. Lah, kalau tidak ada orang luar masuk Kristen, ngapain Anda berdebat? Saya bilang begini, mungkin tidak ada orang luar yang masuk. Tapi saya telah membuat banyak orang dalam tidak keluar. Ya. Karena itu menolong orang Kristen bahwa mereka percaya, mereka menjadi mengerti apa yang mereka percaya, sehingga lalu tidak menjadi pindah agama. Itu saya tahu, ada orang yang mengaku bahwa nyaris pindah agama. Tapi begitu melihat bagaimana saya berargumentasi mempertahankan iman Kristen, lalu akhirnya dia batal pindah agama, batal jadi mualaf. Saya mungkin tidak membawa orang luar masuk ke dalam, tapi membuat orang dalam tidak keluar. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita bisa membedakan antara penginjilan dan apologia, kita bisa menolak atau tidak menjadi orang yang mengabaikan pemberitaan Injil hanya karena tidak sanggup berapologia, atau menolak berapologia karena dianggap tidak menghasilkan petobat-petobat baru. Yang untuk menghasilkan petobat baru itu penginjilan. Apologia jangan ditolak hanya karena dia tidak bisa memenuhi tujuan penginjilan. Ya. Karena itu penting bagi kita untuk melihat perbedaan antara penginjilan dan apologia. Tapi sekarang, yang kedua, kita juga di samping lihat perbedaan, harus bisa lihat persamaan. Ya. Pelayanan apologia juga memiliki kesamaan dengan pelayanan pemberitaan Injil. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah keduanya pada akhirnya bertujuan membawa orang kepada Kristus. Loh, tadi Pak Isra bilang apologia bukan untuk bawa orang pada Kristus, tapi membela Injil. Begini, penginjilan itu tujuan langsungnya adalah membawa orang kepada Kristus. Apologia tidak bertujuan langsung bawa orang pada Kristus. Apologia itu untuk membela kebenaran Injil. Begitu kebenaran Injil dibela, diharapkan bahwa kebenaran iman Kristen itu ditegakkan, kebenaran iman Kristen bisa dipercaya, diterima, sampai membuat orang akhirnya mau datang kepada Kristus, menerima iman Kristiani. Sehingga membawa orang kepada Kristus itu memang bukan tujuan utama apologia, tapi itu tujuan akhirnya. Endingnya itu diharapkan demikian. Ya. Richard Pratt mengatakan begini, hal penting dalam struktur dari pembelaan Alkitabiah adalah relasi apologetika dengan penginjilan. Banyak praktek-praktek yang tidak Alkitabiah timbul dari kesalahan pengertian hubungan antara apologetik dan penginjilan. Penginjilan dan apologetik adalah sama dalam beberapa hal. Keduanya merupakan tanggung jawab dari orang-orang percaya. Semua orang percaya bertanggung jawab untuk menyebarkan Injil Kristus dan membelanya dengan kelakuan dan perkataan mereka. Penginjilan dan apologetika keduanya berasumsi bahwa ada kerelaan dari orang tidak percaya untuk mendengar dan mendiskusikan otoritas Kristus akan kehidupannya. Baik penginjil maupun pembela iman, jangan sampai melemparkan mutiara yang berharga ke hadapan mereka yang tidak lain hanya ingin menghina, mengejek Kristus. Namun perlu diingat bahwa baik dalam penginjilan maupun apologetik, orang Kristen berhubungan dengan mati dan hidupnya seseorang. Di sini letak kesamaan keduanya.
Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa apologetika hanya merupakan permainan intelektual, di mana tidak ada sesuatu pun yang dikorbankan atau dirugikan, selain daripada menang atau kalah dalam suatu argumentasi. Seringkali dianggap begitu. Namun seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya, sama halnya dengan penginjilan dan apologetika, kita juga menawarkan kepada orang tidak percaya suatu pemilihan antara keselamatan atau hukuman Allah. Dan sama halnya dengan penginjilan Alkitabiah, apologetika Alkitabiah pun tidak dapat menjamin pertobatan seseorang. Pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada kesamaan antara dua bidang ini. Karena ada kesamaan, maka apologetika dan penginjilan itu bisa bergandengan tangan. Nah, hal ini dapat diwujudkan lewat dua hal. Pertama, pelayanan apologia dapat juga dimanfaatkan untuk beritakan Injil. Walaupun apologia itu untuk membela iman, tapi bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Pada waktu kita berapologia, pesan-pesan Injil itu bisa disisipkan di sana. Dan saya lihat ini ada contohnya di dalam Alkitab. Paulus misalnya. Paulus berapologia di hadapan Agripa. Tapi dalam apologianya terhadap Agripa, dia jelas menyampaikan pesan Injil. Saudara lihat, ini ayat cukup panjang tapi saya tidak baca semua. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab. Kata Yunani adalah apologiomai, dari kata apologia, di hadapanmu. Berarti di sini Paulus lagi berapologia. Nah, sampai ayat 27 itu isi apologianya Paulus. Tapi ternyata dalam isi apologianya kita melihat ya. Ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Ini pesan Injil. Terus dia lanjut dengan apologia. Terus apologia masuk ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman kepada mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini penginjilan. Terus ayat 19 dia lanjut lagi dengan apologianya. Terus masuk ayat 20. Mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini penginjilan. Terus lagi dengan apologianya. Ayat 23 penginjilan lagi. Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa lain. Terus apologianya lagi. Nah, sampai pada akhirnya dia lagi penginjilan. Percaya ke engkau, Raja Agripa, kepada para nabi. Aku tahu engkau percaya kepada mereka. Gara-gara penginjilan Paulus ini. Lalu Agripa bilang, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ini nih apologia. Tapi ternyata di dalam apologia pesan Injil masuk. Maka apologia itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan Injil. Contoh lain pada waktu Paulus berapologia melawan orang-orang Epikurus dan Stoa. Perhatikan ya. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab, berdebat dengan dia. Ini berarti apologia. Terus perhatikan. Apakah yang hendak dikatakan si Peletri ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab dia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ini apologia. Tapi ini Injil. Pemberitaan Injil. Ya. Kepada Timotius, Paulus bilang begini. Pada waktu pembelaanku yang pertama, pada waktu apologia ku yang pertama, ini apologia.
Tidak seorang pun membantu aku. Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tapi Tuhan telah mendampingi aku, menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Ada apologia, tapi Injil masuk. Ya, Injil masuk. Hal yang sama dilakukan oleh Apolos. Sebab dengan tak jemu-jemunya dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Ini apologia. Dan membuktikan dari kitab suci Yesus adalah Mesias. Ini penginjilan. Semua ini menunjukkan bahwa di dalam pelayanan apologia pun Injil diberitakan di sana. Dan ini harus dipikirkan oleh setiap orang yang mau terjun dalam pelayanan apologia. Setiap ada kesempatan untuk masuk Injil, masuk. Dan itulah yang saya lakukan bersama Pendeta Budi Asali kalau kami debat lawan orang Islam. Ya, kapan lagi orang Islam bisa dengar tentang Yesus Kristus dari kita? Mungkin tidak pernah diundang ke masjid mereka untuk berkhotbah, tapi ada acara debat misalnya, itu apologetika, apologia. Tapi dalam apologia itu pesan-pesan Injil itu disampaikan. Ya. Bahkan kami pernah putar film The Passion of the Christ di Masjid Sidoarjo. Gara ada perdebatan di sana lalu minta izin putar film The Passion of the Christ. Setelah itu kami berkata bahwa seharusnya saudara dan saya yang harus menanggung semua hukuman berat ini. Tapi Yesus telah menanggungnya buat kita. Kalau kita mau percaya kepada dia, saudara mau percaya kepada dia, saudara diselamatkan. Tapi kalau tidak percaya, tetap tolak dia. Maka kita sendiri, kamu sendiri yang akan menanggung, menerima hukuman itu dalam neraka selama-lamanya. Pilihan ada pada tangan saudara. Itu kan pemberitaan Injil. Tapi dalam konteks perdebatan atau berapologia. Ya. Jadi ini dilakukan. Kalau kita sadar ada persamaannya antara apologetika dan penginjilan, maka kita akan pakai apologetika atau apologia untuk memberitakan Injil. Dan terakhir, apologetika dapat dipakai untuk menopang penginjilan. Apa yang saya maksudkan dengan menopang penginjilan? Maksudnya adalah penginjilan kan sifatnya proklamasi, penyampaian kabar baik. Tapi seringkali kabar baik itu ditolak. Karena banyak orang mau menuntut bukti atau bahkan mempertanyakan apa yang disampaikan melalui pemberitaan Injil. Nah, karena apologetika itu berfungsi menjawab keberatan-keberatan atau serangan-serangan terhadap iman Kristen, maka di sini apologetika dapat dipergunakan untuk membackup atau menopang pemberitaan Injil. Seperti kata Pratt, penginjilan lebih berhubungan dengan apa yang harus kita percaya. Dan apologetika lebih berhubungan dengan mengapa kita harus percaya. Ya, saya beri contoh. Pemberitaan Injil menyampaikan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Itu penginjilan. Tapi apabila kebenaran ini ditolak dan orang mempertanyakan hal itu, apologetika menjawabnya. Pemberitaan Injil menyampaikan bahwa orang berdosa akan dihukum oleh Allah dalam neraka. Tapi begitu orang mempertanyakan, apakah neraka benar-benar ada? Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih bisa cipta neraka dan kasih masuk orang di neraka selama-lamanya? Apologetika menjawab. Pemberitaan Injil menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang datang dan mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Lalu orang bertanya, Yesus Allah? Apa bukti bahwa dia Allah? Allah kok bisa mati? Apologetika menjawabnya. Ya. Kok mau menebus dosa saja pakai acara mati segala? Kenapa tidak tebus-tebus saja? Kenapa tidak selamatkan saja pakai acara mati segala? Pakai acara jadi manusia segala? Apologetika menjawabnya. Pemberitaan Injil menyampaikan bahwa demi penebusan orang berdosa, Yesus mati dan dibangkitkan. Ketika orang mempertanyakan kebangkitan atau tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, apologetika menjawabnya. Pemberitaan Injil menyampaikan bahwa manusia berdosa hanya dapat selamat melalui iman saja dan bukan perbuatan baik. Tapi ketika kebenaran itu ditolak,
apologetika bisa menjawabnya. Ya. Pemberitaan Injil menyampaikan bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup kekal dan satu hari nanti akan pergi ke surga. Dan ketika orang tidak percaya ada surga, apologetika menjawabnya. Jadi kita bisa lihat di sini, semua menunjukkan bahwa apologetika dapat berfungsi untuk menopang pemberitaan Injil. Kesimpulannya apa? Baik pemberitaan Injil maupun apologia sama-sama diperintahkan di dalam Alkitab. Karena itu keduanya harus dilakukan. Ada persamaan di antara keduanya dan karenanya harus saling menopang. Ada perbedaan di antara keduanya dan karena itu tidak boleh saling meniadakan. Kita harus mengobarkan api pemberitaan Injil, tapi juga harus mengobarkan api apologia. Pratt bilang, bersamaan dengan kepentingan untuk memberikan perhatian akan hubungan apologetika dan penginjilan, kita juga perlu membuat pemisahan di antara kedua hal ini. Kalau kita tidak melakukannya, maka akan mengakibatkan dua macam kecenderungan. Pada satu pihak, orang percaya akan cenderung meninggalkan segala usaha untuk membela iman dan menggantikannya dengan hanya berkhotbah mengenai iman. Apabila apologetika dan penginjilan adalah sama, orang Kristen mungkin akan menolak untuk menjawab pertanyaan dari orang tidak percaya dengan mengatakan, kamu harus percaya apa yang saya katakan karena kamu harus percaya. Pemikiran di atas berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Kristus dan para muridnya. Mereka menanggapi sanggahan para lawan mereka dengan sangat serius. Pratt bilang lagi, apologetika harus masuk dalam pembicaraan di antara orang tidak percaya dan orang Kristen pada saat dirasakan ada kebutuhan untuk pembelaan iman. Dan saat itu dipakai untuk melayani dan mengabarkan Injil dengan cara efektif dan meyakinkan akan kabar baik dari Kristus. Jadi gini, pada saat kita diperhadapkan pada kesempatan untuk membela iman kita,